segala keadaan kami Engkau hadir dan menyertai kami Tuhan. Engkau batu karang dan kekuatan hidup kami. Hari ini berkati kami dengan kebenaran-Mu, Roh Kudus. Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami. Biar pengurapan-Mu nyata atas hidup kami. Urapi setiap kami pagi ini dengan urapan yang baru. Urapi hamba-Mu ya Allah. Kami merindukan lawatan-Mu pagi hari ini. Mencengkram setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru. Kau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini tepat gereja merayakan hari Pentakosta. Minggu ini Bapak Ibu Saudara, hari di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid di loteng Yerusalem pada waktu itu. Hari ke-50, hari ke-50 dari kebangkitan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu peristiwa ini bukanlah peristiwa yang sulit kita pahami karena kita mengerti betul, kita tahu betul ceritanya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dicatat pada waktu mereka ada di atas loteng Yerusalem itu menantikan janji Bapa, kemudian Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saudara-saudara yang dikasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebenarnya peran Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hidup setiap orang percaya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita renungkan bersama, karena seringkali fokus kita ketika kita bicara tentang Roh Kudus dalam hidup ini, kita berbicara mengenai kuasa, kita bicara mengenai karunia. Dan memang betul Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa, yang ketika dia hadir dia akan mengurapi, dia akan memberikan kita kuasa. Dan betul Roh Kudus juga memberikan karunia sehingga kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ada satu aspek yang sangat penting menurut saya, dan ini menjadi fokus kita untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Itu bukan saja kuasanya, bukan saja karunia-Nya, tetapi juga perannya di dalam hidup orang percaya. Dia bukan hanya sekedar memberi kuasa, memberi karunia, tetapi ada satu hal yang sangat penting yang dikerjakan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada setiap orang percaya. Dalam konteks Kisah Para Rasul, Alkitab berkata mereka menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, peran Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa untuk menjadikan saksi, tetapi memampukan kita menjadi saksi. Sekali lagi, bukan saja memberi kuasa untuk menjadikan saksi, tapi memampukan kita menjadi saksi. Ternyata kalau kita mau menemukan menjadi saksi Kristus bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Pagi ini kita akan melihat satu bagian di dalam kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka apa yang dikerjakan
dikerjakan oleh Roh Kudus, dia mengerjakan yang namanya pembaharuan. Roh Kudus ada dalam hidup seseorang untuk mengerjakan yang namanya pembaharuan. Dari istilah anakainosis, terjemahan yang paling sederhana, renovasi, merenovasi, memperbaiki, Bapak. Kehadirannya mengubahkan kehidupan. Kehadirannya membuat kita mengalami pembaharuan di dalam hidup. Pencurahan Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita bukan sekedar memampukan kita, menjadikan kita saksi, tetapi memampukan kita menjadi saksi karena kita adalah orang-orang yang dibaharui di dalam Tuhan. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pembaharuan menjadi satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam sebuah proses untuk dikembalikan Allah kepada rancangan yang semula. Itulah keselamatan. Orang yang mengalami karya Kristus, orang yang mengalami karya keselamatan bukan sekedar mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tapi memberikan hati dan hidupnya untuk diubahkan, diperbaiki, menjadi anak-anak Allah, memiliki kodrat ilahi, Bapak Ibu. Dan itu bukan perkara mudah, itu bukan karena kekuatan manusia semata. Ini perlu kuasa Roh Kudus, bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dalam rangka memperbaharui Bapak Ibu Saudara, dalam rangka membawa kita kembali pada rancangan Allah yang semula. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memaknai karya keselamatan kita dengan baik. Kita jangan terlena hanya dengan pengajaran-pengajaran yang sudah pernah kita dengar lalu-lalu, bahkan mungkin dari kecil, sampai kepada kita harus percaya Yesus supaya selamat. Ini kurang lengkap. Tetapi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus rela dan membuka hati untuk diubah, diperbaiki, dibaharui. Dan untuk itulah Roh Kudus hadir dalam hidup. Sampai sini Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti saya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam pernyataan Yesus, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Dan kalau ia datang, ini konteksnya Roh Kudus, Bapak Ibu. Kalau penghibur itu datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghibur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita, pembaharuan hidup kita, pembaharuan yang dikerjakan dalam setiap hidup orang percaya itu dimulai dari menginsafkan kita dari dosa. Pembaharuan Roh Kudus dimulai untuk menyadarkan kita kembali kepada pertobatan, untuk mengingatkan kami, menginsafkan. Kata insaf ini menyadarkan sebenarnya bahwa kita ada di jalan orang berdosa, kita sedang melakukan pelanggaran dosa, kita berdosa, lalu kita disadarkan dan kita mulai kembali. Peran Roh Kudus adalah mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini tahap yang pertama, tahap yang paling awal, yaitu mengingatkan kita, menginsafkan kita akan pelanggaran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita diajar untuk peka dengan suara Roh Kudus ini. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya kita sudah mulai melenceng atau bergeser dari jalan-jalannya Allah, Roh Kudus pasti mengingatkan, Dia pasti menyadarkan kita. Tapi permasalahannya tinggal di hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah ketika kita melakukan pelanggaran
dan dosa pada waktu kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, apakah suara Roh Kudus dalam hati kita itu kita dengarkan dan kita mulai sadar, kita menyadari dan kita berhenti dari dosa-dosa kita itu, atau kita abaikan Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami satu perasaan ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Hati Bapak Ibu Saudara pasti bicara. Hati nurani kita pasti bicara, dan disitulah Allah bekerja. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 20 ayat 27. Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Maka seringkali Allah bicara dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, karena roh di dalam kita, roh yang kita miliki itu menjadi pelitanya Tuhan untuk menyelidiki hati setiap kita. Dan disitulah Allah bicara, Allah memanggil, Allah menegur, Allah mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk peka dengan suara Tuhan. Roh Kudus akan ingatkan kita untuk kembali atas dosa-dosa, atas pelanggaran. Jadi pembaharuan itu dimulai dari pertobatan kita. Setiap kali kita bikin pelanggaran, kita jatuh dalam dosa, kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Roh Kudus pasti mengingatkan dan menarik kita untuk kembali. Dan ketika Bapak Ibu Saudara peka, proses pembaharuan itu sedang bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang bahaya adalah kalau kita gak peka, udah diingetin gak peka. Jadi bersyukur kalau masih punya perasaan dangdut gitu loh Bapak Ibu Saudara. Karena kan kalau kita bikin pelanggaran terus kayak ada perasaan gak enak. Nah itu alarmnya masih bunyi, masih hidup. Tandanya Allah masih bekerja atas hati kita. Tetapi sayangnya ada orang yang hatinya sudah dingin, sudah tidak mempan lagi dinasihati. Nah ini Bapak Ibu Saudara, artinya pembaharuan tidak ada dalam hidup orang itu, dan Roh Kudus tidak bekerja dalam. Padahal sebenarnya kalau kita mau belajar peka, kita makin lama akan makin menyadari pelanggaran-pelanggaran kita. Hampir setiap malam Bapak Ibu Saudara, saya coba merenungkan, satu hari ini saya buat apa ya? Saya bikin salah apa ya? Adakah tindakan saya yang mengecewakan hati itu? Pada saat saya bergaul ya sama teman, kumpul, saya ngobrol, saat saya bercanda, kayak perasaan kadang-kadang kata-kata saya nyinggung ya. Pada saat saya ngajar di kelas, ini saya sedang bercanda sama mahasiswa kadang-kadang, atau saya mengajar mahasiswa, memarahi dia, mahasiswa yang saya ajar proporsional kayak makanya keterlaluan kan, tegurnya pantas kan begitu. Saya kadang-kadang memikir, dan pada saat keliru, terus tuh kasih tahu saya, kamu tadi itu ngomongnya offside, marahnya offside, kelewatan, harusnya tidak perlu segitu, tungguin sedikit. Waktu kamu nyautin teman kamu itu harusnya nggak perlu direspon. Waktu dia pancing, kamu mesti diem. Tapi kadang kita kebablasan gitu. Ini kalau ini kita alami, kita sedang ada dalam proses pembaharuan sebenarnya Bapak Ibu. Proses ini menjadi penting dalam hidup kita sehari-hari. Maka setiap tindakan itu Allah bekerja di dalamnya. Dan kalau kita melihat dari perspektif pembaharuan yang mau Allah kerjakan dalam hidup kita, kita harusnya bersyukur karena makin hari kalau Bapak Ibu Saudara melakukan kebenaran dan peka dengan suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan diubahkan Tuhan menjadi pribadi dan pasti jadi saksi Kristus. Jadi poin yang pertama adalah menyadarkan kita dari pelanggaran-pelanggaran. Tiap malam saya berdoa, Tuhan ampuni kalau saya salah bicara. Kalau saya punya kesempatan, saya minta maaf sama orang. Saya datangin, maaf ya kemudian saya ngomong begini, dan saya berusaha untuk benar-benar mau melakukan itu karena saya mau hidup di dalam kebenaran itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat 16.
Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Next. Ayat yang ke-15 atau 16. Yaitu Roh kebenaran. Ini apa saya salah catat ya Bapak? Yang mengajarkan segala sesuatu itu. Kayaknya Yohanes 14 ayat 16. Enggak ya, 17 ini. Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Ayat 18. Catatannya keliru Bapak. 14, 16? 26. 26, oh ya 26. Ini 16, beda 10 ayat ya, jauh juga Bapak misalnya. Kortingnya kebanyakan. 26 maaf Bapak. Nah, tetapi menghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah ini dia. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pembaharuan selanjutnya setelah Bapak Ibu Saudara diingatkan, Bapak Ibu Saudara akan diajarkan segala sesuatu. Nah, poin ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud, yang saya pahami, yang dimaksud mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus bukan saja sebagai guru yang mengajar, memberitahu, tetapi memampukan untuk melakukan apa yang diajarkan. Kira-kira begitu. Mengajarkan di sini bukan saja memberitahu, tetapi memampukan untuk melakukan apa yang dikasih tahu itu. Kalau kita diajar melakukan semua kebenaran firman, maka Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenarannya. Semua orang ini suka yang benar, Bapak. Tidak ada orang suka yang salah. Kita mau benar, kalau mau dengar berita yang benar. Tidak ada orang mau dengar berita salah. Orang mau dikasih tahu yang benar. Orang suka dengan kebenaran. Wah, ini benar. Tetapi masalahnya, tidak semua orang mau melakukan apa yang benar. Kita cuma suka dengan kebenarannya, tahu kebenarannya, tetapi ketika diajak untuk melakukannya, nah ini tidak semua orang berani, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebenaran ada harga yang harus kita bayar. Dunia ini sudah begitu gelap, Bapak Ibu. Sudah begitu rusak. Teman-teman di generasi muda ini, hati-hati, dunia menarik kita, menarik kalian begitu luar biasa untuk membutakan mata rohani. Belum lama saya dikirimin sebuah video wawancara. Orang yang mewawancarai ini di luar terjadi. Saya nggak tahu apakah ini di Amerika atau Australia atau di Eropa. Saya lupa di mana ya. Tapi ini bukan orang Indonesia. Orang boleh. Mereka sedang mewawancarai orang-orang yang mereka jumpai dengan dua pertanyaan. Satu, apakah menurut kamu aborsi itu dibolehkan? Menurut kamu mau nggak aborsi? Boleh nggak aborsi? Yang kedua, apakah bayi yang sudah lahir, nggak diaborsi, udah lahir, itu boleh ditelantarkan? Kalau kamu nggak suka, boleh dikasih orang. Dibuang aja begitu. Bapak Ibu Saudara, itu wawancaranya direkam ya, dikasih lihat. Semua setuju boleh. Bahkan ada seorang responden yang mengatakan gini, saya udah berkali-kali aborsi, gak apa-apa, tanpa merasa bersalah. Tidak ada feeling guilty itu, tidak ada rasa nyawa yang saya sudah 3 kali bahkan. Ya nggak apa-apa, daripada masa depan saya rusak katanya gitu. Saya gugur. Jujur waktu saya baca cerita itu, saya tanya ini kapan barusan. Inilah paham yang sudah berkembang di luar dunia itu sudah rusak. Standar moral etika Anda ada.
berusaha saja. Dan kita harusnya melawan arus ini dengan kebenaran. Dan kita nggak bisa melakukan ini kalau Roh Kudus tidak memampukan Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara juga nggak membuka hati untuk melakukan itu, sehingga kita bisa membedakan kehidupan kita dengan orang-orang di sana. Kita bersyukur di Indonesia masih belum separah itu. Itu baru satu bagian dari pemikiran orang-orang di dunia ini yang sudah sedemikian humanis. Belum tentang Tuhan. Di antara mereka yang udah nggak usah ngomong Tuhan, kan nggak ada. Hari ini saya menikmati hidup tanpa Tuhan. Aduh. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita melawan dunia yang gelap, belum kuasa kegelapan, belum kedagingan yang ada dalam diri kita yang melekat. Maka Roh Kudus itu sebenarnya hadir dalam hidup kita, bukan hanya mengajarkan. Kalau diajarkan, saya yakin semua orang tahu, Bapak Ibu. Kita kecil Kristen, besar sampai dewasa, kita tahu kebenaran. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kita udah tahu. Tinggal kita mau melakukannya apa tidak. Nah, waktu mau melakukannya jujur kita pasti berat, karena kita sudah terbiasa melakukan pelanggaran itu. Dan ketika kita diajak untuk melakukan yang benar, kita pasti tidak mampu. Maka Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan. Dia hadir untuk memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tinggal kita buka hati dan berani menyatakan dan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Sampai sini ada amin bukan? Saya tegang juga. Tegang. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, gereja ini, di tempat ini, kita semua dipersiapkan Tuhan. Semua kita dipersiapkan Tuhan untuk hadir dalam dunia yang gelap. Di akhir zaman Tuhan memilih orang-orang. Pasti Tuhan sisakan orang-orang yang mau hidup dalam kesuciannya. Di akhir zaman Bapak Ibu Saudara, kita pahami orang yang suci akan semakin suci, tetapi orang yang berbuat jahat akan semakin suci. Kita nggak bisa ada di tengah. Kita harus ambil posisi. Bapak Ibu Saudara mau terus ikut arus dunia sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Mau terus seperti itu, atau mulai ambil komitmen walaupun terseok-seok nih, walaupun gagal, tetapi belajar sedikit demi sedikit. Ayo kita belajar. Saya juga nggak sempurna banget, tapi berusaha hidup dalam kebenaran sebagai terang atau lilin dalam dunia yang gelap. Tapi kalau kita sungguh-sungguh terus, kita akan jadi lampu, kita akan jadi center, maka kita bisa menjadi penerang yang besar dalam hidup. Saya berdoa Tuhan memilih orang-orang memang yang sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu Saudara, biar kita menjadi kelompok orang yang mau diubah ini, yang mau mengalami kesucian ini, yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, kita juga lemah, makanya Dia kasih Roh Kudus. Dia memberikan kita kekuatan untuk melangkah. Roh Kudus itu hadir setiap kali menyertai Bapak Ibu Saudara, mengingatkan, bicara dengan kita dalam hati kita, dan mengingatkan kita akan hal-hal yang lain. Dia menolong kita dalam situasi-situasi yang sulit tanpa kita sadari. Inilah pekerjaan Tuhan, hal-hal yang tidak terduga Dia bisa kerjakan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Tinggal Bapak Ibu Saudara saya kita peka dengan suara Allah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kebenaran dalam dunia yang gelap. Semalam saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Dalam waktu yang ada kesempatan sebelum tidur saya berdoa, dan saya sudah tidur. Saya berdoa supaya Tuhan memampukan kita. Saya berdoa pelayanan ini. Di sini kita diajar, kita selalu diingatkan untuk fokus kita Tuhan, fokus kita suci, kesucian hidup, langit baru, bumi baru, kekekalan. Benar-benar kita mempersiapkan diri. Kadang saya berpikir Tuhan, kayaknya bicara soal seperti ini sesuatu yang tidak relevan. Orang siapa yang mau dengar? Siapa yang mau melakukan? Sepertinya berat Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan ingatkan saya tentang kamu, ingat dulu.
pemberita kebenaran di zaman ini, yang berteriak-teriak, sebentar lagi batra, sebentar lagi air batu, penghukuman Allah sebentar lagi dicurahkan. Kembali. Kalau tidak ada orang yang teriak, kalau tidak ada yang berani melangkah, dunia tidak akan tahu. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Caranya adalah dengan hidup kita harus diubah dan mengalami pembaharuan itu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dengan luar biasa bukan para teolog-teolog hebat. Mereka orang-orang sederhana. Mereka nelayan, mereka orang-orang biasa. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat, waktu mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami pembaruan hidup, mereka jadi luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli siapa kita hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau diubahkan, Bapak Ibu Saudara bisa jadi orang yang sangat efektif dipakai Allah dalam kerajaan. Amin. Bapak Ibu Saudara mau? Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, baru hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Setelah Bapak Ibu Saudara dia menginsafkan kita, dia mengajarkan kita dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, lalu hidup kita harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk poin dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, saya akan jelaskan minggu depan. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara tadi datang untuk poin yang ketiga ini. Kenapa? Saya perlu papan tulis. Saya persiapkan khotbah yang ketiga itu sungguh-sungguh. Saya mau kita mengerti dengan benar dan melakukannya. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, rahasia luar biasa. Saya juga waktu menemukan Tuhan, saya rindu jemaat di sini mengerti kebenarannya dan bisa melakukan. Saya mau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kenapa? Saya selalu ingatkan begini, kita ini sedang berada dalam proses dikembalikan pada rancangan yang semula. Bapak Ibu Saudara, tolong ingat baik-baik. Selalu diingat, kita sedang ada dalam proses di mana Allah ingin mengembalikan kita pada rancangan yang semula. Rancangan Allah yang di awal. Makanya Yesus mati di atas kayu salib, makanya Roh Kudus diberikan. Jadi ini bukan sekedar ornamen, instrumen, bukan. Ada satu misi ilahi di balik itu yang harus ditemukan oleh gereja, dipraktekkan oleh gereja dan seluruh anak-anak Tuhan. Dipimpin Roh Kudus setiap hari, Bapak. Kita sedang berada di dalam proses dikembalikan pada rancangannya. Makanya ada Injil, ada Roh Kudus, dan Tuhan pakai menjadi sarana untuk mengubahkan kehidupan. Melalui momen Pentakosta ini, ketika kita bicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita bersama-sama, bukan hanya meminta kuasa mengurapi kita, meminta karunia memampukan kita. Walaupun ini adalah hal yang juga penting, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami pembaharuan daripada Tuhan, hidup Bapak Ibu Saudara dibaharui, kuasa dan karunia pasti menyertai hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara akan pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat dimanapun kita berada, dan hidup kita diubahkan. Bapak Ibu Saudara melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit dulu. Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan. Biar pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membuka hati. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, memampukan dan mengubah hidup kita.
Dia sendiri memegang tangan Bapak Ibu Saudara dan saya berjalan di dalam kegelapan dunia ini, dan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dia akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Dia akan memakai Bapak Ibu Saudara menjadi alat yang luar biasa. Mari kita buka hati kita bagi Tuhan. Hal-hal yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan kita bereskan setiap hari. Roh Kudus memampukan Bapak Ibu Saudara. Dia pasti tolong kau melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada ruginya hidup dalam kebenaran. Engkau ada dalam pihaknya Tuhan. Alkitab berkata siapa yang berada di pihak Tuhan, Tuhan berada di pihak dia. Dan ketika Tuhan berada di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat melawan Bapak Ibu Saudara. Engkau akan menjadi orang-orang yang bermartabat dalam dunia ini. Engkau akan dipakai Tuhan bagi sekelilingmu, apapun pekerjaanmu, apapun kehidupanmu. Engkau bisa dipakai Tuhan dan menjadi alat menghadirkan kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berseru di hadapan Tuhan. Pagi ini dengan rendah hati kita mau katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu Engkau dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan menjadi
Pagi ini ya Roh Kudus, datanglah, baharui hidup kami, hadirlah dalam hidup setiap kami, masuklah dalam hati kami, mengerjakan apa yang Kau mau kerjakan Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami menjadi alat-Mu, saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh anak-anak-Mu pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biar mereka dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Mereka dipenuhi oleh hadirat-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus, yang memampukan mereka hidup dalam kebenaran. Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.